Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan untuk melakukan observasi UMKM perusahaan Bapak. Bolehkah kami minta waktunya sebentar Pak untuk mewawancarai Bapak? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama lengkap saya Nasep Purnama. Bapak asli warga Kota Subang atau pendatang? Kalau boleh tahu ini produk apa, terus sudah berapa lama Bapak membangun usaha ini? Oke, saya memang asli penduduk sini, asli Subang. Terus apa tadi? Berikutnya, kalau boleh tahu ini produk apa? Ini by product sebenarnya ya, produk sampingan dari gula putih. Ini namanya molasses. Biasa orang lokal, orang Indonesia bilang tetes tebu. Nah, apalagi? Sudah berapa lama Bapak membangun usaha ini? Untuk bisnis yang satu ini, untuk jenis yang ini, saya bangun kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2018 ya. 18. Sekitar 2018. Kalau boleh tahu berapa modal awal untuk membangun usaha ini Pak? Awal waktu merintis membuka pasar, itu kita nggak berani spekulasi lebih. Kita mengawali dengan kecil-kecilan saja, di modal awal sekitar 100.000 rupiah. Setelah kita cek pangsa pasarnya, di situ kita lihat peluang, baru berani untuk stok barang yang lebih banyak. Untuk sekarang ini kurang lebih mencapai di atas sekitar 500 juta. Kalau promosi apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksinya Pak? Kalau untuk promosi pengembangan pasar gitu, membuka pasar maksudnya. Promosi pasar itu banyak metode yang kita jalankan di sini. Salah satunya kita ikuti perkembangan zaman. Kita pakai media online seperti Facebook, Instagram, YouTube, Marketplace. Kita pakai juga. Terus kita pakai sistem pemasaran offline juga. Mungkin kunjungan-kunjungan ke beberapa peternak, pemilik kolam-kolam ikan, sama beberapa industri yang memang menggunakan bahan baku tetes tebu ini. Sebelumnya apakah Bapak pernah mencoba usaha lain dulu? Ya kebetulan saya punya beberapa jenis usaha, dan kebetulan juga untuk yang ini paling muda usianya. Ya sebelumnya ya mungkin produk saya yang lain juga ada di beberapa gudang saya yang di luar kota. Ya untuk produk yang lainnya alhamdulillah sudah berjalan juga. Untuk pengolahannya apakah Bapak pengolah sendiri atau dapat dari pekerja lain? Ya, untuk awal merintis semua pasti ya dikelola sendiri untuk awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bertambah konsumen, bertambah kesibukan, yang kita bikin tim. Kalau sistem saya di sini bukan sistem karyawan, kita bentuk tim. Jadi sistemnya kekeluargaan. Kita anggap bisnis saya ini, tim itu dianggap bisnis bersama. Sistem pembagiannya hasil, bukan gaji. Apakah produksi pernah mengalami kenaikan harga atau langka? Bagaimana jika itu? Ya, kalau untuk harga sendiri udah pasti ya, produk apapun dalam bisnis itu minimal dalam 1 tahun itu udah pasti ada kenaikan. Adapun masalah kelangkaan, kita di sini mengantisipasinya melihat dari skala jenis produknya sendiri. Kalau memang produk yang kita bahas sekarang ini tetes tebu ada pengaruh dengan musim panen tebu, jadi ketika pas musim tanam kan berarti kan tidak ada penggilingan. Kita antisipasinya dari stok barang, makanya kita memiliki gudang yang lumayan cukup luas untuk antisipasi ketika pas langka barang, kita punya stok barang yang banyak. Seperti itu. Untuk menetapkan harga bagaimana, dan apa mengikuti harga konsumen atau mengikuti bahan baku dan produksi? Ya, itu semua kita jalani. Dari 2 pertanyaan tadi, semua itu saya pakai. Pertama, untuk kita ikuti harga konsumen itu tergantung wilayahnya. Kan konsumen ada yang di luar pulau, mungkin dia untuk budget biaya pengiriman yang cukup mahal, yang cukup tinggi. Kita juga di sini biar mendukung pengusaha-pengusaha peternak ataupun pertanian yang lain biar tetap jalan, harga tetap kita presin, mensubsidi beberapa konsumen yang memang jaraknya lebih jauh untuk penjangkauan langsung ke gudang. Nah, adapun tadi masalah apalagi? Masalah mengikuti bahan dan baku. Gimana? Atau mengikuti bahan baku dan produksi. Iya, masalah harga yang untuk ngikutin dari biaya
HPP dalam arti biaya produksinya sendiri, itu kita ikutin standarisasi bisnis yang memang sudah berjalan. Dalam arti kalau memang kita jual grosir ya kita jual semurah-murahnya sesuai dengan skala pembelian konsumen seperti itu. Kalau agar konsumen mengenal produk Bapak, Ya. strategi apa saja yang Bapak lakukan untuk memperkenalkan produk ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ada dua metode. Kalau di online kita biasanya ke konsumen itu by phone yang pertama, yang kedua untuk meyakinkan dalam proses pendekatan. Kan kalau di online orang ada juga yang takut ketipu, takut barangnya misalkan kurang bagus. Ya. Pertama kita kasih garansi, mereka kasih garansi dari keaslian produknya murni, tanpa campuran, tanpa pengoplosan. Kita biasanya melakukan video call dengan konsumen. Jadi mereka nanti langsung lihat bentuk fisiknya lewat video call. Kalau mereka pemesanan skala besar, biasanya kita kirimkan sampelnya, kirimkan juga bukti uji labnya, biar nanti konsumen pelajari. Setelah itu biasanya kita melakukan garansi dari order ketika barang sampai di tempat tujuan, itu tidak kita lakukan pembayaran dulu. Jadi mereka lakukan dulu uji kembali barang sesuai atau enggak dengan sampel, baru pembayaran. Itu fasilitas yang kita berikan untuk meyakinkan konsumen untuk penjualan online. Kalau untuk offline sendiri biasanya kita undang mereka, itu para konsumen yang memang ingin puas, kita undang datang ke sini ke gudang biar tinjau langsung, cek langsung fisik barangnya, ya mereka sendiri yang menentukan. Jadi bukan kita yang muluk-muluk, barang kita bagus, barang kita misalkan super segala macam. Jadi biar mereka sendiri yang menilai produk kita seperti itu. Pengembangan produk apa saja pernah Bapak lakukan? Yang saya kembangkan sampai sekarang mungkin sekitar dari tahun 2006 sampai sekarang, dari beberapa gudang saya di luar, saya mengembangkan bisnis dari mulai garam, terus gula merah, terus kain, dari kain bahan baku sampai kain jadi semacam kemeja, gordeng. Ada produk-produk herbal juga untuk kesehatan yang saya kembangkan, ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan. Strategi untuk melawan pesaing itu ada nggak Pak? Oh jelas itu kalau untuk masalah strategi itu udah pasti. Karena apa? Para pengusaha yang bisa bertahan berarti para pengusaha yang bisa menguasai strategi itu sendiri. Nah, strategi yang kita lakukan itu tergantung kompetitor kitanya. Kalau mereka kompetitornya hanya dengan bermain harga, dalam arti menjatuhkan harga, itu sangat mudah bagi saya untuk mengantisipasinya. Pertama, kita langsung buka cabang. Kalau misalkan ada kompetitor yang menghancurin harga, kita langsung buka cabang. Jadi yang melawannya pertama itu jangan gudang pusat kita, biar nanti cabang kita yang melawan. Kenapa? Nanti kita tidak terganggu. Posisi kita yang awal, yang gudang utama kita jadi tetap tetap seimbang untuk memanage keuangannya. Biarin yang untuk melawan kompetitor tadi, strategi yang pertama kita buka cabang di sekitaran kompetitor. Nah, kita baru bikin promo di situ. Ya, bila perlu yang masuk hanya APP, hanya permodalan, nggak masalah. Karena apa? Yang gudang utama nggak jadi korban. Gitu lah. Jadi seperti itu cuma salah satu ya contoh kecilnya. Nah, untuk pengembangannya ya kalau untuk perlu pembahasan khusus lagi itu banyak lagi strategi yang memang harus dilakukan. Apakah kondisi lingkungan sosial mempengaruhi Bapak untuk mendirikan usaha ini? Oh jelas mempengaruhi. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kalau untuk positifnya itu berpengaruhnya mungkin dari rekrut kerja. Nah, kita di sini juga kan butuh tenaga yang ekstra ya untuk mindahin barang, minimal lingkungan juga bisa rekrut untuk bekerja di sini. Nah, untuk negatifnya ya mungkin hanya sebatas sosial aja kali ya, orang yang mungkin kelihatan berkembang. Nah, ada yang tertinggal juga ya, mungkin kan berbeda tuh cara perilaku di lingkungan. Mungkin itu aja sih kalau untuk masalah tadi di lingkungan. Dengan adanya wabah virus seperti ini, apakah mempengaruhi tingkat perusahaan? Kalau untuk wabah ini sebenarnya pengaruhnya bukan di kita ya, tapi dari konsumen.
Jadi karena konsumen kita itu kebanyakan para pengusaha, ketika para pengusaha itu sekarang lagi kena kendala dengan adanya wabah ini, otomatis order mereka ke kitanya jadi menurun. Kita ambil contoh, peternak sapi misalkan, yang biasanya mereka order di sekitar 2 ton misalkan 2 ton, dengan wabah ini mereka penjualan sapinya lagi menurun, otomatis stok sapinya kan dia batasi. Nah, ketika pas pembelanjaan biasanya 2 ton, paling sekarang ambil 500 kilo gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf bila kami telah mengganggu waktu Bapak. Semoga usaha Bapak semakin lancar. Amin. Ya segitu aja ya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau isi kotornya di 25,90 ya. Jadi molase ada 2 spek. Yang satu itu yang sebelah sini itu industrial, yang ini bed. Kalau untuk industrial ya, kalau untuk industrial itu kita bisa untuk peternakan, pertanian, dan perkebunan atau perikanan. Apalagi untuk pertambakan ya. Nah, yang ini ukuran 25 bersihnya. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian kita juga punya kemasan yang kemasan botol. Ya. Nah, ini yang kemasan botol, kadang kita ada permintaan dari customer kita, ada juga yang untuk jual lagi. Jadi ini yang kemasan botol isi bersihnya 2 kilo. Kita ada per dus, ada juga per karung. Kalau untuk per dus isi di 20 piece ya. Kalau yang untuk karung itu isi di 12. Ada juga yang kemasan 5 liter. Isi bersihnya di 5 kilo. Ada juga yang isi bersihnya di 7,5. Apalagi Kalau untuk itu, mohon maaf Pak, apa ya? ada. Itu kayak banyak-banyak jelidian, terus ini Ya, tempat apa? itu kemasan. Jadi kemasan kita juga harus higienis. Jadi untuk kemasan kita pencucian ulang. Adapun kita kemasan dari luar kita cuci ulang biar higienis ya. Karena kita juga untuk peternakan dan juga harus bersih. Gitu. Nah ini kalau untuk ini kemasan di sini. Nah kalau anak-anak pengemasnya di sini. Tempatnya masih berantakan. Iya. Ini penampilannya di sini. Ini lagi perbaikan. Kemarin ada kebocoran. Kemudian apa lagi? Ya, pengawasannya di sini. Kemasan yang 500 ml ini bisa juga untuk kios-kios ya, petani. Kadang petani ada yang misalnya keuangannya minim, jadi nggak bisa beli satu kilo, kita bisa beli 1 botol ya. Baik Bang ya Pak atas penjelasannya. Iya Pak.